Ya, jadi pertemuan ini hari ini kita akan membuat form edit dan delete. Jadi membuat form bisa untuk edit dan delete data ya dalam satu form. Ini kita sebut dengan versi pertama ya. Dengan cara pertama, nanti ada dua cara. Yang pertama dengan form yang kita pelajari hari ini, yang kedua mengedit di grid gitu ya. Oke, sebelumnya saya tunjukin dulu. Ya, jadi alurnya itu model formnya seperti ini. Ini tugas yang minggu lalu ya. Ini tugas yang minggu lalu saya suruh buat seperti ini. Saya harap sih semua udah buat gitu ya. Tinggal nanti kita masukkan codingnya. Jadi alur programnya itu pertama klik cari data dulu ya. Klik di sini nih. Klik cari data. Nah, kemudian keluar browser ya, keluar data-data yang udah ada di SQL atau database. Kita pilih misalkan kita mau ngedit yang ini, yang atas ini deh, 112233 ya. Diklik, nah keluar di sini nih. Jadi data yang tadi itu keluar di sini. Ya, NIM 112233, namanya tes, alamatnya Bekasi, tanggal lahir 5/4/2021. Kita cek ya. 112233 tes Bekasi 0504. Kalau kita cari yang klik yang lain 1234. Nah, 1234 keluaran Nur Hadi Bekasi 1120. Gitu ya. Jadi cari dulu datanya, klik cari data, kemudian keluar browser seperti ini, kemudian klik ini. Nah, masuk datanya ke sini, udah edit. Eh, ini jadi yang diedit itu ini ya, nama, alamat, tanggal lahir sama. Ini nggak bisa diedit gitu. Karena ini sebagai primary key, sebagai patokan. Misalkan namanya saya ganti dengan Nur. Ya, kemudian saya edit. Di sini. Oke. Nah, kita klik lagi 112233 udah Nur belum namanya. Saya data. Nih, 112233 Nur juga gitu. Ya, jadi ada dua namanya Nur. Jadi seperti itu alurnya. Ya, jadi seperti itu. Kita klik cari, keluar browse, kemudian kita pilih, keluar di sini datanya, kita edit di sini. Ini di formnya kita edit, gitu ya. Kemudian kita klik edit, kemudian datanya akan berubah. Nah, begitu juga dengan delete. Misalnya kita mau ngapus yang ini nih, 112233 kita delete. Nih, data sudah dihapus. Kalau kita klik, nah udah nggak ada kan, 112233 adanya 11223344. Yang tinggal dua data. Oke, jadi itu alurnya untuk mata kuliah hari ini. Lumayan banyak coding yang akan dibuat, makanya saya harap diperhatikan dengan betul-betul ya. Kalau ada yang mau tanya silakan aja tanya. Sebelum saya lanjut, ada yang mau tanya? Oke, yang lain tanya ya. Saya nggak tahu nih. Mudah-mudahan sih memang belum ada yang tanya itu ya. Oke, formnya seperti ini. Nah, pertama itu yang kita akan buat itu adalah form browse-nya ya. Form browse-nya. Jadi pas di form browse yang tadi ya, pas diklik cari data keluar browse kan. Jadi form browse itu yang ini. Nih, form browse yang seperti ini yang kemarin udah dibuat. Nah, ini ada beberapa perubahan ya. Ada beberapa perubahan, penambahan bukan perubahan. Nih, ini yang udah jalan tadi, saya pakai yang ini. Ini ada beberapa penambahan. Ini perlu dicatat nih. Jadi ambil pulpennya, ambil catatannya, dicatat ya. Jadi apa aja yang ditambah, apa aja yang dirubah. Yang dirubah pertama ini NIM. NIM kamu hapus, diganti. Sebelumnya itu NIM itu Bonfil ya.
Sebelumnya itu nim itu namanya brownfield. Nah, ini dihapus, diganti dengan button fill, ya. Itu nanti kita pakai yang brownfield, tapi bukan untuk saat ini ya. Untuk saat ini kita menggunakan button fill. Kenapa button fill? Seperti tadi tuh, kalau diklik dia langsung ke form input gitu ya, ke form edit. Itu sebenarnya button tuh yang tadi tuh, yang biru-biru tadi. Nih, kalau saya jalanin lagi. Nih, kita klik ini kan, kita klik ini. Nah, ini nih, yang biru-biru ini nih, satu, dua, ini nih. Ini kan link ya. Sebenarnya ini button, tombol. Sama seperti tombol edit, tombol delete itu sama tombol, tapi ini bentuknya link gitu ya. Sebenarnya ini button. Ya, makanya supaya bisa diklik, kita rubah tadi di grid-nya dengan button sebelumnya brown field diganti dengan button field. Gitu ya. Kenapa harus kita rubah seperti itu? Saya tutup lagi. Ya, jadi itu yang dirubah, yang ditambahkan, yang dirubah ya. Nah, edit kolom. Jadi sebelumnya ini nim ini sebelumnya common field, brown field sorry, sebelumnya brown field dirubah menjadi button field yang ini ditambahin. Jadi nimnya dihapus kemudian caranya gimana? Ini ya, saya rubah, saya pakai yang form browser ya. Ini kan belum ada nih, ini masih yang lama nih. Ini masih yang lama. Nim ini boundfield kan, masih yang lama ya. Ini dihapus saja, hapusnya seperti ini, klik. Nah, kemudian masukkan button field. Button field di add. Nanti ada di bawah kan, ini naikin aja ke atas. Nah, naikin ke atas. Ininya diganti teksnya menjadi nim. Kemudian sama ya, data fieldnya nim. Kemudian common name ini select. Ini jangan lupa nih, select. Ya, kemudian diokein. Oh, jangan dioke dulu ya. Jadi ini ya, button fieldnya yang dirubah adalah button tipe nih link. Ya, seperti tadi tuh, supaya keluar biru-biru ada garis bawahnya, jadi itu namanya link. Kemudian teksnya nim ini supaya keluarnya nanti di sini nim. Ya, kemudian common name-nya ketik select. Kemudian data text field nim. Ya. Nah, itu yang pertama, rubah yang sebelumnya bound field menjadi button field. Yang kedua, tambahin lagi template field paling bawah. Sini. Template field ini sebenarnya dia buat nim. Ya, ini buat nim. Ini sebagai apa ya? Kenapa ada dua nimnya di sini juga gitu. Kalau ini kita fungsikan sebagai tombol, kalau ini kita fungsikan sebagai data. Jadi ini untuk tampil data nim. Nanti ini sebenarnya tampil data nim gitu ya. Gitu ya. Kenapa harus dua nim? Karena ini untuk tombol, ini untuk data. Nah, kalau nanti kan kalau nimnya keluar dua-duanya kan jelek nih. Masa di sini ada nim, ya masa di sini ada nim, nanti keluar lagi nim, ada dua nim, itu kan jelek tuh. Nah, makanya yang kita tampilin tuh yang buttonnya aja, yang di sini aja nih kita buat tampilin. Yang di sini kita jangan tampilin. Jadi ini visible kita bikin false. Ya, jadi template field ini yang kita tambahin tadi visible kita bikin false dengan tujuan supaya nggak tampil. Ya, kita butuh ini sebagai data field, data nim. Jadi ini isinya nim. Ya, jadi nanti pas ngedit, pas delete dia baca ini sebenarnya. Yang diedit nimnya berapa sih? Nah, dia baca yang ini gitu, bukan baca yang button. Pas di delete nimnya berapa, dia baca yang ini. Ya, jadi ini sebagai bayangan yang nilainya ini dengan ini sama nilainya. Gitu ya. Ada yang mau tanya nggak dari sini? Paham nggak yang saya maksud? Ya, jadi pokoknya bikin dua lah. Jadi intinya adalah di dalam ini kita bikin apa ya? Dua nim gitu ya. Yang satu fungsinya untuk button, yang satu fungsinya untuk data.
Yang mana data ini nanti kita baca sebagai untuk delete. Jadi dia menghapus NIM yang mana NIM itu isinya sesuai dengan template field ini, isinya berapa nanti. Gitu ya. Jadi itu yang dirubah adalah ada 2, ini ganti dengan button field, kemudian tambah template field paling bawah. Ini nggak usah diapa-apain, cuman diganti ini aja visible false supaya dia nggak tampil. Dia ada tapi dia nggak tampil di pas di running. Ya. Kalau udah oke, nah seperti ini. Nah, kemudian kita lihat lagi nih kan belum kita rubah nih yang tadi template field tuh, yang tadi template field itu belum kita rubah dulu ya template field. Nih kita ke sini, ke edit dulu, edit template-nya. Nah, kita ke template field tuh yang tadi tuh. Nih, kolom 4 ya, template field. Yang paling bawah deh. Nah, ini pilih item template. Oh, saya jangan ke sini deh. Saya ke sini aja ya, biar nggak bingung. Ini edit template ya. Nih, yang tadi baru kita tambahin kan yang ini kan paling bawah kan. Ini ya. Ini kita masukin sini label. Nah, ini kita kasih nama. Karena nanti berhubungan dengan coding, makanya kita kasih nama. Ini namanya LBL name kalau saya namanya. Namanya semua deh LBL name aja biar nggak bingung. LBL name. Ya, LBL name yang nilainya sama ya, seperti yang lain. Bentar. Ini saya copy aja. Pakai bin bukan ya, bentar. Oh, eval. Sorry, bukan bin ya, tapi eval. Tadi yang ini ya. Minta saya namanya aja dah, LBL name biar nggak bingung. Nah, ini di sini ketiknya eval ya. Eval buka kurung kutip 2 name buka kurung kutip 2 tutup kurung. Name ini nama fieldnya ya, nama field name. Kalau saya namanya name. Kalau kamu namanya apa ini? Kalau name nama kamu ketik name underscore nama kamu apa. Kalau udah aku oke. Udah ini udah kita tambahin. Ya. Jadi nanti kalau kita jalanin nih, kalau dijalanin seperti ini. Ya, jadi pastikan seperti ini. Ini ada underscore-nya, warnanya biru. Nah, di sini ya, sebenarnya di sini ada tadi ya, yang template itu di sini ada. Tapi kita visible tadi. Visible kita false, jadi nggak tampil di sini. Gitu ya. Nah, itu kenapa kita buat untuk coding, keperluan coding di sini. Tapi kita nggak tampilin. Kenapa nggak kita tampilin? Karena ada 2 nanti. Ini udah ada kan, nih. Di sini ada lagi jelek gitu. Makanya yang di sini kita hapus. Tapi beda fungsi. Kalau di sini untuk tombol, kalau di sini untuk datanya seperti ini datanya nih. Untuk tampilan. Yang nanti kita ambil untuk proses ya. Untuk apa namanya? Kita ambil nilai NIM-nya. Kalau kita ambil dari sini nggak bisa, agak ribet. Karena ini button, bukannya data gitu ya. Ini sebenarnya button, cuman ini cuman seperti data aja kalau di web browse gitu. Kalau di pb.net ini button sebenarnya, tombol. Gitu ya. Ada yang mau tanya sama sini? Kalau mau tanya langsung aja tanya. Langsung nyalain mic-nya aja. Atau mau chat dulu silakan. Oke, itu yang di browse ya. Ini banyak nih. Makanya saya harap fokus itu yang di browse. Ntar saya lihat materinya dulu.
Explorer aktif. Di browse udah, ini coding ya. Oke, itu perubahan yang di browse. Nah, sekarang di browse ini kita masukin coding juga, ada codingnya nih di browse ini. Ya, codingnya itu kita lihat di sini klik kanan view code. Nah, codingnya ini, codingnya itu udah saya share ya di e-learning. Ya, ini udah ada ya, ini udah pernah ketik ya, ini udah pernah ketik, ini sama aja. Bukan yang ini ya. Nih, ini codingnya ya. Jadi di browse itu klik kanan, view code. Kemarin ini udah, ya ini saya udah nih, udah ada. Ini udah ada di pertemuan yang lalu-lalu. Yang perlu kamu tambahkan adalah di sini nih, yang ini nih. Ini fungsinya untuk kalau dia diklik yang biru-biru tadi tuh, yang link, tombol link yang biru tadi ada garis bawahnya. Nah, ini untuk menjalankan itu. Jadi kalau diklik, dia intinya akan ke sini nih. Akan ke form edit. Ya. Nih, jadi kalau saya jalanin, jadi coding ini ya, coding ini fungsinya untuk ini. Bentar, saya jalanin dulu. Oh, dia sekarang udah bisa ini ya, gonta-ganti screen. Sebelumnya saya harus rubah-rubah. Nih, ini kalau kita klik supaya masuk ke sini datanya, nah itulah tadi codingnya. Gitu ya. Jadi coding yang ini nih, oh ini ada nih. Nih, coding yang ini fungsinya untuk ini. Nih. Karena kalau nggak ada coding ini, coba aja kamu klik ini. Sampai keringetan juga nggak bakal keluar datanya. Makanya supaya kalau ini diklik, keluarlah ke sini kan, ada datanya nongol di sini. Nah inilah codingnya, gitu ya. Codingnya ada berapa banyak ya? Salah satunya ini. Ini coding yang di browse-nya ini kamu ketik. Ini akan saya jelasin dulu. Pertama bikin objek namanya nama ya, name atau apalah terserah, name dia sebagai string. Nah itu ini bacanya itu ini name ini dia ke GP mahasiswa select row cell 0. Jadi name ini dia tuh baca ini ya. Ini kan 0 nih, 0 1 2 3. Berarti ini 0, berarti yang ini bacanya. Gitu ya. Yang 0. Kemudian bikin session, ini namanya session. Session itu atau sesi ya dalam bahasa Indonesia itu sesi. Jadi tujuannya untuk kenapa kita butuh session? Session ini gimana jelasinnya? Kalau di browser itu kan banyak yang pakai tuh, banyak yang pakai usernya kan. Nah supaya satu user satu satu user satu data ya atau satu proses, makanya kita menggunakan sesi gitu. Jadi gini, kalau misalkan kita nggak pakai sesi, si A sama si B buka form yang sama gitu. Nanti si A ngedit nama, si B juga berubah jadi ikut ngedit nama juga itu datanya. Nah, supaya kalau yang si A ngerubah nama, si B namanya nggak berubah, makanya dibikin sesi. Jadi sesi itu untuk masing-masing inilah, untuk masing-masing orang, gitu, untuk masing-masing user. Ya makanya dibikin sesi seperti ini. Karena saya pengalaman kalau nggak ada sesi seperti ini, nanti si A ngerubah yang nama, si B ngikut-ikutan, namanya jadi berubah juga. Gitu. Data namanya jadi berubah juga. Makanya supaya nggak saling apa namanya nggak saling berhubungan ya. Artinya gini ya di program ya bukan di database. Kalau database kan pasti sama semua kan. Tapi di program itu. Kalau di program si A melakukan sesuatu si B nggak tahu gitu. Makanya kita bikin sesi. Tapi kalau kita tanpa sesi si A melakukan sesuatu merubah sesuatu
di program. Nah, si B ini dia tahu. Maka kita bikin sesi. Ya, session ini udah bawaan session gitu seperti ini. Kemudian ini namanya browse mahnim, mahasiswa nim. Jadi ini nama sesinya. Yang ini sih bebas mau namain apa gitu ya. Sama dengan kosong. Jadi ini saya kosongin dulu. Ya, ini bikin kosong. Kemudian dim bikin lagi variabel namanya venim. Nah, venim ini yang tadi tuh yang LBL nim, yang template sheet yang terakhir kita buat ya untuk baca ini. Jadi nim venim ini isinya nanti nim. Ya. Kalau tadinya di sini nimnya 1, 1, 2, 3, 4 berarti venim ini nilainya. Kalau kamu klik yang ini, berarti venim itu ini nilainya. Karena kan sebenarnya sih ini tuh ya, ini dia ada di sini kan. Tapi kalau kita visible dia jadi nggak kelihatan gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita klik ini, nah venim itu nilainya ini gitu. Karena ini dengan yang di sini sama kan. Ya, jadi nim itu jadi venim itu nilai dari nim. Ya. Kemudian jika ini masih ke session, jika sessionnya browse nim nggak ada atau jika sessionnya kosong ya apa namanya nggak nothing itu nol ya nol atau kosong. Nol dengan kosong beda ya. Kalau nol benar-benar nggak ada data, kalau kosong tuh datanya kosong. Dia ada data tapi kosong datanya. Kalau nol nggak ada data. Nggak ada data dengan kosong beda ya. Ya mungkin agak sulit sih, tapi nggak ada data itu masih ori gitu, nggak ada apa-apa emang. Tapi kalau kosong, datanya ada tapi kosong gitu ya. Kalau dia nggak ada data atau dia kosong, maka sessionnya sama dengan venim. Nah, sessionnya ini adalah ini gitu, nilai dari nim. Ya, kalau dia ada data berarti dia ngelewatin, dia nggak melakukan proses ini. Gitu ya. Kemudian respon redirect from edit. Jadi kalau ini udah dieksekusi ke sini pas sampai sini nih, ini artinya dia akan membuka form edit. Kalau kita lihat tadi, kalau diklik keluar form edit kan, nih form edit, ya ini form edit, nih form edit. Nah ini coding yang ini. Kalau kamu namanya edit browse, ya ketik sini edit browse, gitu ya. Itu yang di browse codingnya. Oke, ada mau tanya sampai sini? Kita masih ada waktu untuk sesi gym pertama ini, masih ada berapa lama menit ya? Nggak kelihatan ya. Oke, yang kedua codingnya ada di form input, form edit. Ya, form edit di sini banyak codingnya. Pertama di sini nih, dicari data. Cari data ke sini. Ini codingnya. Jadi kalau diklik cari data dia akan ke form browse. Ini untuk manggil form browse. Jadi kalau diklik cari data, keluarnya form browse kan. Nih, FRM browse. Karena dari sini codingnya nih, FRM browse. Gitu. Jadi, wih sulap bisa ke sana. Bukan sulap, karena emang ada codingnya. Ini codingnya. Kenapa diklik apa namanya cari data keluarnya ke form lain. Nah, karena codingnya seperti ini. Respon titik redirect form browse. Nah, ini form browse, pola form browse. Gitu ya. Itu yang coding di dari data. Kemudian coding ada lagi nih, coding di load. Di form edit, di load-nya. Ini klik kanan, kamu copy code. Nah, di load-nya ini yang banyak nih. Nih, load. Ya, ini udah ada di fotokopi di apa namanya di materi. Kamu ketik, nggak apa-apa lah ketik belajar. Ya. Jadi gini, load ini dia akan membaca ini sama ya. Pertama dia if not possible, ini penting nih. Ini artinya untuk kalau dia bolak-balik, tapi kan bolak-balik tuh. Kita 10 menit lagi ya zoom-nya. Tapi kan bolak-balik tuh, artinya bolak-balik seperti ini nih. Diklik name, ke form edit, kita klik sini lagi, ke form browse lagi, kita klik lagi nih ke form edit, ini bolak-balik katanya kan. Nah, kalau dia dipakai bolak-balik, nanti pakai ini nih codingnya.
If not in is possible back, then nanti ditutup dengan and if ini gitu ya. Kemudian sini tambahan, tapi ini penting. Kemudian dari sini nih codingnya. Bikin parameter penim sebagai string. Sessionnya, jika sessionnya sama kayak tadi ya, maka penim kosong. Kalau nggak penim sama dengan nimnya apa itu. Ya, kemudian bikin parameter, bikin objek sama seperti biasa. Jangan lupa ini diketik ya di atasnya. Kemudian bikin connection. Koneksinya seperti ini. Saya pakai password ya. Coba kalau nggak pakai password, coba pakai yang nggak pakai password itu. Kemudian koneksi dia strcon ke sini. Ini sama lah sampai coding-coding yang di VB sama ya. Komen, nah ini select bintang from mahasiswa where name. Jadi dia akan menampilkan semua data di mahasiswa di mana name-nya sama dengan penim. Penim itu ya tadi yang biru-biru tuh kalau diketiknya tergantung yang dikliknya penimnya name yang mana gitu ya. Kemudian di execute, dibaca. Nah, udah ini. If red has row sama dengan 0 atau red RDS 0 sama dengan kosong, maka dia akan langsung nggak ada respon apa-apa gitu. Artinya kalau dia baca ini nggak ada data, ya udah dia nggak ada apa-apa blank. Nah tadi kalau pertama kali dijalanin nih blank kan, nih karena nimnya kosong kan, belum ada nim, ini blank, gitu ya. Tapi kalau kita klik sini, kita klik cari, nah nanti nimnya itu udah ada nilai nih, penimnya udah ada nilai, nilainya ini. Kalau kita klik, baru di sini keluar data. Artinya form edit ini pertama kali running pun dia udah menjalankan ini gitu. Coding ini udah baca nim. Nimnya ada nggak? Kalau nimnya ada dia tampil. Nim itu nimnya berapa, namanya apa, ini bla 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 gitu ya. Tapi kalau nimnya nggak ada ya udah dia akan blank aja seperti tadi ini, seperti ini blank. Seperti tadi ya, pertama kali di running. Nih. Jadi pas di klik running dia langsung baca load kan, langsung baca form edit. Nimnya berapa gitu. Nih, kalau nggak ada berarti ini kosong kan. Tapi kalau kita klik cari, kita klik masukin nim, langsung dia nongol sini. Ya. Jadi fungsinya untuk itu sih sebenarnya form nim ini. Apa form load ini ya, coding di load itu fungsinya untuk itu. Pertama kali dia nge-load form edit, ada nggak ada nggak datanya di database gitu. Kalau dia ada akan langsung tampil di form edit. Kalau dia nggak ada dia akan blank, gitu ya. Jadi kalau dia nggak ada dia langsung else langsung else nggak ada proses apa apa ya. Jadi kan dari sini langsung ke sini kan. Tapi kalau dia misalkan ada, misalkan name-nya 123, berarti dia ke sini nih codingnya. Nah, bacalah ada nim-nya berapa. Kalau nim-nya DB0, nim-nya kosong atau nim-nya 0 atau nim-nya kosong, maka dia teks nim-nya sama dengan kosong. Ini sih sebenarnya buat ini artinya ya, ini secara bahasa manusia. Kalau nilai nim-nya nggak ada atau kosong, maka teks nim-nya, teks itu nim yang ini tadi. Nih teks nim ini ya. Ini teks nim, ini teks nama, ini teks alamat, ini teks tanggal lahir. Ya. Kenapa harus pakai kondisi seperti ini? Karena kalau nggak pakai kondisi seperti ini, dia akan error. Gitu ya. Jadi ini penting seperti ini. Nggak apa-apa, nggak langsung ini aja, Pak. Gitu. Kalau dia ada data, dia nggak ada masalah. Tapi kalau dia nggak ada data, dia akan error. Ya. Kemudian ini yang untuk name, untuk yang ini. Name. Nah, ini yang nama, sama. Nama juga seperti itu. Nama. Kemudian alamat. Tanggal lahir. Nah, tanggal lahir itu kalau dia nggak ada, dia akan kosong di teks tanggal lahirnya di sini akan kosong nih. Kalau dia ada, maka dia akan formatnya seperti ini, DDD, MMM, YYY, tanggal, bulan, tahun. Nah, ini bikin lagi formatnya. Ini sih sebenarnya tambahan sih. Karena kalau nggak ada sini bakal error. Jadi gini, ini artinya bahasa kitanya ya.
Jika TXT tanggal lahirnya sama dengan kosong, maka ya udah nggak ada apa-apa gitu. Tapi jika else if tanggal lahir sama dengan 01, 01, 600, maka tanggal lahir sama dengan kosong. Jadi gini, defaultnya itu di SQL tuh keluar seperti ini kalau kosong, gitu ya. Jadi walaupun dia kosong, misalkan tanggal lahir dikosongin gitu ya, tapi dia akan keluar nilai seperti ini, karena itu bawaannya SQL. Makanya kita hapusnya dengan cara ini. Kalau dia nilainya segini, maka akan dihapus jadi blank, gitu ya. Jadi kalau dia kosong nggak ada masalah. Else jika dia nilainya segini, maka akan kosong. Else kalau selain nilainya ini gitu ya. Kalau ada data, maksudnya ada data di tanggal lahirnya itu di apa namanya di field tanggal lahir, di field SQL tanggal lahir itu isinya nih maksudnya. Oh, udah bisa ya. Nih tanggal infield ininya ya. Nih. Nah kalau ini kosong nanti itu akan banyak masalah tuh kalau nggak ada coding-coding seperti ini nih. Ini sebenarnya coding-coding tambahan. Jadi kalau dia kosong dia akan keluar nanti seperti ini. Makanya kalau keluar seperti ini kita bikin blank, kita bikin kosong. Nah kalau datanya ada data beneran selain ini gitu ya. Nilai tanggal lahir selain ini maka dia akan baca field, ini baca field ya. Kalau RD ini field di tanggal lahir. Kemudian formatnya seperti ini. Ini coba kamu pahami ya. Kamu pahami maksudnya apa sih? Ini sebenarnya cuma bolak-balik doang sih. Bikin parameter TL sebagai data, ini sebagai string. Coba deh, ini sebenarnya simpel nih. Ini sebenarnya simpel. Ini sebagai tambahan, tapi ini penting ya. Ya, bikin parameter, kemudian teksnya tanggal lahir sama dengan RD tanggal lahir. Tergantung nanti tanggal lahirnya berapa, maka teksnya tanggal lahir yang di sini keluarlah tanggal lahir. Ini kan. Teksnya tanggal lahir ini, teksnya tanggal lahir itu ini. Kemudian kita rubah formatnya. Ini sama dengan teksnya tanggal lahir. Kemudian kita format nih. TTLF1 sama dengan TL1 yang ini ya. Terus sering ke format seperti ini. Karena kalau nggak di format seperti ini nanti tanggal lahirnya akan error. Gitu ya. Itu yang load di form edit. Apalagi selain load. Ini tadi udah. Edit. Form editnya seperti ini aja. Sama ini simple ya. Yang penting di sini nih. Update. Nama tabelnya apa, set nama, ini field namanya menjadi txt nama. Txt nama tuh yang di sini. Ini namanya txt nama. Ini ini txt name, txt nama, txt alamat, txt tanggal lahir. Ya. Jadi update mahasiswa set nama menjadi txt nama, alamat menjadi txt alamat, tanggal lahir menjadi tanggal lahir, sama lainnya seperti ini. Where name sama dengan txt name. Txt name itu yang keluar di name-nya apa nanti yang keluar di sininya kan. Dirubah sama dia. Udah keluar ini sebagai pesan doang kan. Checkbox. Sama delete juga seperti itu delete. Delete from mahasiswa, tabel mahasiswa di mana NIM sama dengan teks NIM-nya berapa. Berarti itu aja yang dihapus. Keluar pesan. Setelah oke, nanti teks NIM-nya menjadi blank, ini menjadi nama menjadi blank, alamat menjadi blank, menjadi blank. Oke. Oh, kok hilang ya? Oh, ada ya. Oke, itu. Ada yang mau tanya? Ada, Pak. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak.